Berbeda dengan yang ini tadi. Kenapa saya bilang yang 700 ini menjadi koreksi fiskal positif? Karena dengan adanya 700 ini, berarti labanya jadi naik sebesar 700. Ya enggak? Itu yang disebut sebagai koreksi fiskal positif. Ya, yang mengakibatkan laba fiskal menjadi lebih besar. Di sini akibatnya yang dilihat. Oke. Nah, ini modulnya sudah ada di SSO ya, sudah saya upload. Nah, ini juga yang perlu saya sampaikan kepada Anda semua, bahwa ternyata koreksi fiskal itu menurut akuntansi tidak memerlukan perlakuan jurnal khusus. Pada prinsipnya, koreksi fiskal tidak mengubah besarnya saldo pada rekening nominal atau rekening real pada neraca maupun laporan laba rugi. Oke. Nah, seperti itu. Di akhir di sini saya berikan ilustrasi kasus ini. Ini kasusnya sederhana, tetapi setidaknya ini mewakili tentang koreksi fiskal positif negatif, gitu ya. Ini misalnya kayak gini, kita dapat data yang seperti ini. Ada penjualan, ada HPP, ada beban operasional, pendapatan lain-lain, beban lain-lain. Nah, ini angka yang di belakangnya, yang saya kasih tanda kurung, ya, 1, 2, 3, 4, 5, itu adalah catatan kakinya, atau penjelasannya. Di angka 1, penjelasannya katanya, penjualan, di dalam penjualan itu terdapat penjualan tanggal 31 Desember yang belum dibukukan tahun 2023 sebesar 200 juta. Nah, ini berarti tentang kasus yang tadi, koreksi fiskal positif 200 juta. Oke. Nah, lalu HPP, ini catatan 2. Perhitungan akuntansi menggunakan metode rata-rata. Untuk kepentingan fiskal dihitung dengan metode FIFO. Hasilnya tidak sama dengan yang disaji di sini. Katanya HPP-nya semula 48.500, tapi begitu dihitung FIFO itu 48.350. Berarti juga ada beda nih antara akuntansi dan fiskalnya. Apa laporan ini jadi dirubah, Pak? Enggak, gitu ya. Nanti hanya mengakibatkan koreksi fiskal positif. Ya, karena HPP-nya menjadi menurun. HPP menjadi menurun, kenapa jadi positif? Karena labanya menjadi naik. Oke? Nah, berapa naiknya laba? Ya, selisihnya dari 48.500 diselisihkan dengan 48.350. Berarti selisihnya 150 saja. Oke. Lalu di dalam beban operasional, ini catatan 3, beban operasional itu di sini tadi munculnya angkanya 975 juta. Tapi di catatannya, di dalam beban operasional terdapat biaya yang dikeluarkan untuk pribadi pemegang saham. 60 juta. Nggak boleh. Koreksi fiskal positif. Karena 60 koreksi beban. Ya nggak? Beban penyusutan komersialnya 200. Tetapi bila dihitung sesuai dengan ketentuan fiskal harusnya 250. Oh, berarti fiskal lebih tinggi. Koreksi fiskal apa? Negatif. Karena labanya menjadi lebih kecil. 50 selisihnya. Ya enggak? Sisanya seluruhnya adalah beban deductible. Berarti yang dari 975 ini, kecuali angka yang dijelaskan tadi, semuanya adalah deductible expense. Pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain adalah pendapatan bunga bank 30 juta. Nah, bunga bank objek final. Keuntungan penjualan aset tetap. Oh, itu tidak dikoreksi karena itu objek tidak final.
Pendapatan sewa kantor, objek final. Berarti objek finalnya ada dua, 30 dan 90, 120. Koreksi fiskal negatif. Ya enggak? Oh ya, satu lagi yang saya perlu ingatkan pada Anda. Rekonsiliasi fiskal ini diperuntukkan adalah mencari penghasilan kena pajak yang objek tidak final. Oke? Jadi rekonsiliasi fiskal, koreksi fiskal, itu dalam rangka mencari penghasilan kena pajak, objek pajak tidak final. Ya. Makanya kalau ada yang final, ya dikoreksi. Apalagi yang bukan objek. Yang bukan objek ya harus dikoreksi lah. Dia bukan objek kok kenapa masuk ke sini. Gitu ya. Nah, oke. Beban lain-lain. Terdiri dari beban sanksi pajak 50 juta. Nggak boleh dibiayakan. Berarti koreksi fiskal positif. Sumbangan 20. Sumbangan nggak boleh. Koreksi fiskal positif 20. 70 berarti. Beban selisih kurs boleh. Ya, sepanjang nanti metode yang kita gunakan konsisten dan nanti ada ketentuannya. Kita akan pelajari di minggu yang berikutnya ya. Oke. Sehingga dari sini kita akan menyusun seperti ini. Ini laporan laba rugi komersilnya jadi kayak gini. 2285. Ya. Omset tadi 51700, HPP-nya 48500. Ini laporan laba rugi, belum dilakukan koreksi fiskal. Karena kita ini harus menyusun sesuai dengan transaksi kita. Koreksi fiskal itu hanya kita susun dalam rangka mencari PKP. Bukan berarti mengubah laporan ini. Ya enggak? Laporan ini tetap harus kita susun dengan kondisi seperti ini. Sesuai dengan data transaksi yang sebenarnya tentu. Nah, lalu koreksi fiskalnya di mana, Pak? Ya ini, perhitungan. Laba komersilnya yang 2285, koreksi fiskal positifnya apa saja, negatifnya apa saja. Nah, kita nyari laba fiskal. Ketemu. Ya. Karena positifnya ada 200, 150, 60, 50, 20, jumlahnya 480. Ini ditambah. Koreksi fiskal negatif, 30, 50, 90, semua mengurangi. Jadilah laba fiskal yang 2595. Ini yang kita sebut PKP. Nah, karena ini omsetnya di atas 50 miliar, maka tarifnya langsung terutangnya 22%. Ya enggak? 2595 kali 22%, ya 570.900. Jadi PPh terutang adalah 570.900. Oke? Nah, lalu jurnalnya, gimana jurnal, Pak? Nah, ini penting. Jurnal, kan kita di sini tadi ada data. Ada data kredit pajak. Ada 22 impor, ada 22 bendaharawan, ada 25 yang kita angsur dari Januari sampai Maret, 25 juta per bulan. Ada yang April sampai dengan Desember, kita angsur 30 juta per bulan. Ini semua disebutnya prepaid tax atau pajak dibayar di muka. Yang semula ini jurnalnya adalah debit ya di buku besarnya. Oke. Nah, begitu kita sampai di sini 570.900 itu PPh terutang. Kredit pajak yang kita klaim, yang kita akui 435. Selisihnya adalah kurang bayar, PPh pasal 29. Ya. Berarti 135.900. Selisih dari 570.900 dikurangi 435.